Shalom, selamat beribadah kepada kita semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan tentang pengampunan. Kita sudah belajar bagaimana menjalani kehidupan dengan penuh pengampunan. Kita sudah belajar tentang sumber-sumber yang kita perlukan dalam memberikan dan menerima pengampunan yang dari Allah. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana praktek yang sederhana dan simple untuk kita bisa hidup dan terus melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. 70 times 7, the practice of forgiveness. Praktek-praktek di dalam pengampunan. Mari kita lihat firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-5 dan ke-6, serta Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-22. Kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah ke dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Matius 18 ayat 22. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, bahwa sesuatu yang tidak mungkin, praktek-praktek yang kelihatannya mustahil bagi manusia. Tapi kami tahu bahwa di dalam Kristus tidak ada yang mustahil. Dan kami berdoa biarlah kebenaran ini hari ini akan mendorong kami, memberikan kepada kami keyakinan penuh berjalan dalam kuasa pengampunan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, umumnya ketika kita berbicara mengenai 70 kali 7 kali, artinya ini adalah tidak ada batasannya. Selalu, senantiasa, itu sebenarnya ungkapannya, ya, secara paripurna. Dan sama seperti kita kebanyakan di abad ke-21, demikian juga murid-murid pada awal abad pertama itu. Mereka berteriak dan mengatakan, "Tambahkanlah iman kepada kami. Tuhan, tolong, upgrade-lah iman kami, Tuhan." Kita mengatakan, "Aku gak mungkin lah bisa melakukan ini." Tetapi kabar baiknya adalah, yes, you can. Anda bisa, saya bisa, kita semua bisa. Kenapa? Sebab kekristenan itu memberikan kepada kita baik sumber-sumber maupun praktek-prakteknya. Pengampunan di dalam kekristenan itu merupakan sebuah atau sekumpulan praktek-praktek. Tidak bisa satu kali terjadinya. Sama seperti berdoa, berpuasa, itu sekumpulan praktek-praktek. Dan ini juga terjadinya baik secara pribadi, lepas pribadi, maupun secara komunitas. Jadi kedua hal ini berlaku, ya. Pengampunan itu berlaku di dalam level pribadi dan juga kita praktekkan itu di dalam level komunitas, yaitu gereja, komunitas rohani, kumpulan orang-orang percaya. Bahkan nanti kita bisa mengatakan bagaimana pengampunan satu bangsa kepada bangsa lain, satu kota kepada kota lain. Di dalam pengampunan kita tahu bahwa utamanya bukan berbicara tentang emosi. Pengampunan diberikan dan seringkali itu terjadinya sebelum kita merasakan bahwa kita memang ingin mengampuni. Karena dia diberikan sebelum kita merasa. Jadi ini merupakan satu janji untuk tidak menghitung berapa kerugian orang ini kepada saya dan sekarang saya harus balaskan seturut atau setimpal dengan kesalahannya. Dengan kata lain, bahwa pengampunan merupakan satu janji yang kita buat terlepas dari bagaimana perasaan kita pada waktu kita disakiti atau perasaan kita kepada orang yang menyakiti kita. Jadi saudara-saudara, jikalau kita harus menunggu dulu untuk merasa enakan, baru kita memberi pengampunan,
Maka ini saya berikan kabar buruk. Anda tidak akan pernah punya kesempatan itu. Dan Anda akan terus ada di dalam penjara amarah. Dan itulah yang menjadikan kita arwah gentayangan kepada sekeliling kita nantinya. Kita ini seperti bom waktu. Siapapun yang bersentuhan dengan kita akan meledak. Kita seperti virus yang merusak keutuhan, kesatuan dalam komunitas rohani atau dalam keluarga. Mungkin kita tahu ya, setiap keluarga kita itu ada aja orang yang kalau terjadi sebuah pertemuan keluarga, reuni, ribut aja dia. Atau dia menciptakan, dia pemicu keributan. Pemicu semuanya, dia punya persoalan dengan semua orang. Nah ini hati-hati. Karena kalau kita merasa saya harus tunggu waktu dan perasaan saya enak dulu untuk mengampuni dia, maka kita tidak akan pernah punya kesempatan itu. Saudara perhatikan apa yang Yesus katakan di dalam Markus 11 ayat 25. Bahwa kalau kamu punya sesuatu tentang orang lain sebelum kamu berhadapan dengan Tuhan, dikatakan kamu harus mengampuni segera. Jadi gak harus ketemu orang itu dulu. Gak harus merasa enakan dulu. Tetapi kita harus mengambil keputusan. It is an act of will. Sebuah tindakan aksi yang datang dari keputusan kita mentaati firman Tuhan. Bagaimana prakteknya sehari-hari? Yang pertama, kita perlu membuat inventory dulu. Membuat daftar apa saja jalan-jalan yang kita pikir ini sebagai jalan atau cara saya membalas. Jadi kita mesti inventory dulu. Karena pertama sekali, kalau kita disakiti, kita akan cenderung untuk membalas. Nah, nanti balasannya apa? Nah, ini yang biasanya kita mesti daftarkan dulu. Contoh misalnya, ini beberapa ide-ide bagaimana membalaskan secara setimpal. Yaitu yang pertama, memberikan komentar-komentar yang tajam untuk mengungkit-ungkit masa lalunya. Atau mengungkit-ungkit peristiwa masa lalu. Ini biasanya, ala lo dulu kan begitu lo sama gua. Ingat gak? Nah itu sebenarnya berarti kita masih menghitung harga yang setimpal dengan kamu. Atau yang kedua, kita dapat menjadi jauh lebih menuntut, mengendalikan orang tersebut daripada kita kepada orang lain. Sebab kan kamu hutang sama gua. Kamu harus lebih baik sekarang sama gua. Karena dulu lu menyakiti gua. Kan gua udah ampuni. Nah saudara-saudara lihat. Itu caranya kita sedang menghitung secara setimpal. Yang ketiga, kita dapat menghukum orang tersebut dengan belas kasihan yang sok benar. Ya, artinya begini. Kamu ya, untung gua ampuni kamu. Artinya berarti saya lebih rohani daripada kamu. Saya lebih benar daripada kamu. Nah ini yang kita sebut sebagai mindset orang Farisi. Merasa dia lebih benar dan berhak menghakimi orang yang lebih rendah daripada dia. Atau kita bersikap dingin sama dia. Biasa kita misalnya silent treatment, ketemu orang itu kita nggak mau sapa. Atau kita menghindar, kita nggak mau ketemu mukanya. Walaupun misalnya dalam satu acara, dia di mana kita berusaha untuk tidak melakukan kontak mata. Ataupun kalau lihat, ya kita mesti segera cepat-cepat buru-buru untuk tidak berpapasan dengan dia. Ataupun kalau misalnya sudah keperogok, ya cuma sekedar habis kemudian kita menghindar. Ini bentuk daripada treatment membalaskan secara setimpal. Atau kita dapat secara aktif merencanakan bagaimana untuk menyakiti mereka atau mengambil sesuatu yang mereka hargai. Ini adalah bentuk kalau kita berpikir bagaimana membalaskan yang setimpal. Itu sebabnya kita mesti inventory dulu. Apakah ini akan saya lakukan? Apakah ini? Apakah ini? Terus. Nah, terus itu terhadap pelaku. Terus bagaimana dengan orang lain? Ya, jadi kita ngomong ke orang lain tentang si pelaku.
Maka biasanya inventorinya itu adalah gini caranya kita. Kita bisa ngomong begini, hati-hati loh sama dia loh. Wah dia gini. Berarti kita sedang menimpakan atau mengimpartasikan kepahitan kita kepada seseorang atau orang lain. Dengan alasan memperingatkan mereka supaya jangan kena seperti gua dulu. Atau yang kedua, kita bisa cerita curhat diri kita. Kita putar kaset rusak kita putar penderitaan kita nyanyikan penderitaan kita. Mungkin itu di persekutuan doa. Kita cerita gimana dia orangnya begini menyakiti saya. Untuk menarik simpati mereka kepada kita. Dan akhirnya merendahkan orang yang menyakiti kita. Dan membuat pandangan mereka menjadi negatif terhadap orang tersebut. Itu sebabnya kalau kita punya persoalan, Yesus mengajarkan untuk berhadapan dengan mereka tuh muka dengan muka. Artinya privat. Hadapi dengan empat mata. Bereskan dulu secara pribadi. Kalau nggak bisa minta otoritas. Nah itu dia. 2-3 orang saksi itu adalah otoritas, arbitrator. Yang dua-duanya menghormati pihak tersebut. Lalu kemudian dia memutuskan tanpa berpihak. Tetapi berpihak kepada kebenaran dan kepada rekonsiliasi. Jadi saudara-saudara jangan kita juga kemana-mana cerita gitu kepahitan kita supaya orang tersebut menjadi sangat jelek. Nah kita menularkan virus kepahitan kita. Tetapi kemudian tadi kepada si pelaku kita bisa daftarkan. Kepada orang lain lalu kita jelek-jelekkan diri orang tersebut. Nah kepada diri kita gimana? Ada juga hal seperti ini. Di mana upaya pembalasan itu dengan cara kita memutar terus film bagaimana kita disakiti. Kita terus putar itu. Detail-detail daripada kata-katanya, sikapnya, rona mukanya. Aduh, padahal orang itu udah lupa lagi. Kitanya terus mikirin gimana saya itu udah disakiti. Kata-katanya aduh sampai sekarang masih menujam. Atau bahkan kalau dia cerita sama orang lain yang tanda dari orang yang belum mengampuni. Kalau dia cerita, emosinya masih keluar. Dia nangis, masih gemeteran, marah. Kita nggak lupa dengan peristiwa. Tetapi hati-hati dengan emosi kita. Kalau saya cerita mengenai bagaimana orang itu menyakiti, saya mungkin akan menghargai, mengatur bagaimana supaya orang tersebut kehormatannya tidak direndahkan dengan pernyataan saya. Pengampunan adalah sebuah janji untuk tidak mengungkit perihal orang tersebut kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri. Atau, nah ini yang kedua ini, yang bahaya nih, dan ini Alkitab menegur ini dengan jelas. Yaitu ketika orang itu gagal atau dia mengalami misalnya malapetaka, semua kita tepuk tangan. Satu kali saya ingat Tuhan menegur saya ketika saya mendengar ada orang yang menyakiti saya. Lalu dia dapatkan sebuah musibah. Dan saya merasa sebelum saya mau ngomong ketawa, Roh Kudus mengingatkan saya di Amsal ini. Barang siapa yang bersuka cita ketika orang yang menyakiti dia mengalami penderitaan, maka keadaan yang sama akan terjadi kepada kamu. Wah, langsung saya takut dan saya bilang, Tuhan, saya bertobat. Jangan kita merasa bertepuk tangan, menang ketika orang tersebut mengalami kemalangan, penderitaan atau musibah. Justru kita harus melepaskan pengampunan. Nah, saudara-saudara, jadi pengampunan itu adalah janji untuk tidak mengungkit-ungkit masalah itu dengan orang tersebut, atau juga cerita kepada banyak orang, atau kita memperlakukan itu kepada diri kita dengan memutar terus kesalahannya atau senang ketika dia mengalami penderitaan. Jadi bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, ini praktek yang secara sederhana. Yaitu kalau kita bicara kepada orang yang menyakiti kita, berbicara kepada itu dengan sikap yang hangat. Jadi jangan juga muka kita jadi dingin, kita tidak punya emosi, lalu kita memperlihatkan muka yang tidak nyaman. Dan kalau orang tersebut sudah bertobat, maka kita harus upayakan pemulihan relasi. Dan biasanya kalau kita mengalami ini terus-menerus, kita akan melihat hubungan itu makin lama makin dekat dan makin baik. Sedapat mungkin. Alkitab berkata, bila itu ada di dalam kekuasaanmu, di dalam wilayah kekuatanmu, upayakanlah perdamaian. Upayakan untuk hidup di dalam pendamaian.
Lalu kemudian, nah tadi kepada orang yang menyakiti kita, kalau kita ngomong ya. Terus gimana caranya kalau kepada orang lain? Maka kalau kita bicara kepada orang lain, kita tidak membesar-besarkan atau kita tambah-tambahkan peristiwa yang dilakukan oleh orang yang menyakiti kita waktu kita cerita ke orang lain. Nah, ini kita bumbu-bumbuin gitu loh. We airbrush the flaws. Kita bikin jadi warna-warni. Kita bumbuin segala macam kesalahan mereka. Kita tambah-tambah. Dan ini sebenarnya juga sama dengan kita menghakimi dia, memukuli dia sampai dia hancur di depan banyak orang. Kita menghancurkan reputasi dia. Kita membunuh karakternya. Kalau orang tersebut berdosa kepada kita secara pribadi, kita harus selesaikan juga secara pribadi. Tetapi bila orang tersebut tetap terus bermusuhan dengan kita dan dia tidak memperlihatkan sikap pertobatannya, mungkin kita bisa ngomong sama orang lain, orang ini nggak bertobat, malah dia itu kayaknya makin lama makin jahat, maka kalian perlu hati-hati. Itu boleh kita ngomong, ya, untuk memperingatkan mereka dengan syarat orang tersebut betul memperlihatkan sikap atau modus yang tidak mau bertobat. Atau makan semakin merusak. Kita mesti perhatikan, watch your attitude, watch your motive. Perhatikan, jaga sikap kita, jaga motivasi hati kita ketika kita memberi peringatan kepada orang lain. Karena sebuah peringatan yang benar itu harusnya membuat orang tersebut berupaya untuk mencapai sebuah perdamaian. Mungkin ada orang lain yang akan bilang, lu tahu nggak, ternyata kamu itu masih menyusahkan orang yang menyakiti kamu itu loh. Dan itu tidak baik. Nah, mungkin orang tersebut yang mungkin akan datang. Itu juga bisa terjadi. Ya mungkin kita nggak bisa nuntut dia, tapi mungkin Tuhan akan pakai orang lain menegur dia. Dan kemudian datang kepada kita. Makanya kita harus menjaga supaya sikap hati orang lain yang mendengarkan kasus kita tidak ikut-ikut terhamirkan. Tetapi mereka juga akan berupaya bagaimana membuat perdamaian itu bisa terjadi. Kalau itu terjadi kepada kita, bagaimana kita bicara kepada diri kita sendiri? Apa maksudnya Pak membawa ini kepada diri saya? Artinya kita jangan izinkan persoalan itu terus bercokol di dalam hati kita. Jangan terus memainkan, memutar rekaman peristiwa itu terus-menerus. Ini bisa menciptakan perasaan saya kalah atau saya terluka. Dan makin lama luka itu akan semakin besar dan semakin nyata. Harusnya apa yang kita lakukan setiap kali kita mengingat itu adalah kita berdoa untuk diri kita dan untuk orang tersebut. Dan mengingatkan kita akan kuasa salib yang sudah bekerja dalam hidup kita. Kadang-kadang kan kita mengampuni, tapi kan masih ada ini rekaman itu muncul lagi. Itu ibarat, saya selalu mengatakan pengampunan itu adalah pintu terhadap kesembuhan. Tetapi kesembuhan itu sendiri adalah sebuah proses. Contoh, misalnya tangan kita terluka, kesayat, luka. Lalu dengan cepat kita berikan antiseptik dan kita verban. Apakah langsung luka itu sembuh? Jawabannya tidak. Buktinya apa? Kalau kita pencet masih sakit. Kita mungkin belum bisa beraktivitas selancar sebelumnya terjadi luka. Maka memerlukan kesembuhan. Tetapi setiap kali kita selalu membubuhkan antiseptik atau obat atau makan antibiotik, kita sadar ini sedang dalam proses menuju kepada kesembuhan. Sampai nanti mungkin kita pencet, tidak ada lagi rasa sakit. Kadang-kadang luka itu menimbulkan mark, scars. Tetapi ini jangan jadikan sebagai memori kepahitan, tetapi memori akan kasih karunia Tuhan. Banyak orang-orang yang mengalami seperti misalnya kamp konsentrasi di Yahudi dulu, mereka punya tato. Dan itu membekas
Dan itu menjadi ingatan yang bisa menghancurkan mereka, merusak mereka, atau sebaliknya sebagai ingatan akan kasih karunia Tuhan. Nah, disinilah selain praktek, kita perlu adalah sumber bagaimana kita bisa menjalani pengampunan itu. Saudara, kita perlu dua sumber dari Tuhan. Sumber pertama, satu kerendahan hati rohani, di mana sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-32. Tidak ada jalan atau cara lain yang terbaik kecuali dengan kerendahan hati kita menerima karya Injil di dalam hidup kita. Jadi kerendahan hati mengingatkan kita hanya Tuhan yang sanggup dan memenuhi syarat untuk menghakimi orang yang bersalah kepada kita, bukan kita. Yang kedua adalah kekayaan rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Saya beri contoh begini. Bila saya punya uang 200.000 dan ini uang saya terakhir. Lalu ada orang yang mengambil uang saya. Tentu saya akan mati-matian. Apakah kejar dia ataukah dia berusaha untuk suruh dia kembalikan uang itu. Karena buat saya itu berharga sekali. That's my life. Itu kira-kira. Karena buat saya 200.000 itu segala-galanya. Maka saya harus balaskan. Ambil kembali. Suruh orang itu, menuntut orang itu untuk kembalikan 200.000. Tetapi seandainya saya memiliki uang di tabungan saya 20 miliar. Lalu ada orang yang dengan sengaja taruh, menipu saya dan saya kehilangan 200.000. Maka saya katakan it's okay. Sudahlah. Mungkin dia memerlukan itu. Dan saya nggak merasa sesuatu yang sepertinya ini saya harus pertahankan dan tuntut dia untuk kembalikan 200.000. Kenapa? Sederhana. Saya memiliki 20 miliar yang jauh lebih banyak daripada 200.000. Seringkali orang Kristen tidak memandang dirinya itu kaya dengan kekayaan Allah di dalam Kristus. Sehingga kita berpikir selalu setelah kita diampuni, kita ini adalah orang miskin yang terus-menerus bertarung dengan yang kita punya sendiri. Kamu gak tahu yang perasaan gua sudah disakiti. Saudara-saudara, kita memiliki kekayaan yang luar biasa dari Tuhan. Dan itu tersedia kepada kita. Ambillah kekayaan anugerah Allah itu dan lepaskanlah itu kepada orang yang menyakiti kita. Dengan kata lain, let's be generous di dalam pengampunan itu. Ada satu kisah yang luar biasa di dalam Lukas pasal yang ke-17. Saya menutup dengan kisah ini. Itu Yesus mengajarkan tentang 10 orang kusta. Karena ini dalam perjalanan dia di Galilea, dia lewat Samaria. Dia melihat lalu kemudian mereka berseru, Yesus kasihanilah kami. Lalu Yesus memandang mereka dan mengatakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Kenapa kepada imam-imam? Kenapa? Karena ada dua hal. Satu, mereka sedang memerlukan kesembuhan secara fisik. Mereka mengalami kusta. Mereka perlu sembuh karena dengan mereka sakit kusta, mereka terpisah dari komunitas. Mereka tinggal di luar, di tembok-tembok di luar kota. Jadi mereka terasing. Oke? Satu, mereka perlu sembuh supaya mereka bisa beraktivitas. Tetapi yang kedua, kenapa disuruh menghadap imam? Karena ketika mereka punya penyakit kulit, mereka tidak memenuhi syarat untuk datang ke dalam bait suci. Mereka dibuang. Mereka tidak layak untuk beribadah. Mereka tidak boleh datang ke dalam kemah suci. Atau ke dalam rumah ibadat. Atau ke dalam bait suci. Jadi ketika mereka sembuh, mereka harus pergi ke imam untuk mendapatkan verifikasi. Dan kemudian imam memutuskan, ya sekarang kamu sembuh. Kamu dikembalikan posisi kamu. Dikembalikan status kamu sebagai orang yang bisa kembali beribadah. Nah, kepada orang Yahudi yang ada di Yerusalem, mereka mesti pergi ke Yerusalem untuk memperlihatkan diri mereka dan imam akan memberikan persetujuan. Kepada orang Samaria, mereka mesti pergi ke Gerazim karena di situ adalah bait suci mereka. Jadi semua 10 orang ini pergi. Tetapi ternyata ada satu orang yang kembali, yaitu orang Samaria.
Dan Yesus berkata, kemana yang 9 lagi? Kan semuanya kalian sembuh. Waktu saya merenungkan ini, ada satu kebenaran Injil yang luar biasa yang terjadi. Orang Samaria ini bukannya datang ke Gerazim, tapi dia kembali kepada Yesus karena dia menyadari bahwa Yesus adalah imam yang sejati. Yesuslah yang berhak untuk menerima dan membuat dia datang kepada Allah dan dibenarkan oleh Allah. Oh saudara-saudara, ini satu kebenaran yang luar biasa. Bagaimana ketika kita dipulihkan oleh Yesus, kita berhak sebagai anaknya. Kita berdiri di hadapan Allah. Kita hidup di dalam kebenaran. Tapi juga kita sadar bahwa kebenaran itu kita kembalikan dengan ucapan syukur. Kalau kita sudah dibenarkan, diampuni, maka kemudian sebagai respons kita kembali mengucap syukur karena kita diampuni, tapi juga kita melepaskan pengampunan dengan berkelimpahan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Dan saya berdoa, biarlah kiranya melalui pemberitaan firman pada hari ini, kita semua hidup dengan kuasa salib Kristus dan melihat Dia sebagai imam besar kita yang telah mengalami semuanya. Dan dengan kuasa dari Allah, Dia melepaskan pengampunan. Sehingga kita menerima pengampunan dan kita juga diberikan kekuatan untuk melepaskan pengampunan. Bapa di surga, hamba berdoa biarlah kiranya pada hari ini setiap kami tidak lagi menghitung kesalahan orang lain atau menceritakan itu kepada orang lain untuk mendapatkan simpati terhadap diri kami sebagai korban. Atau bahkan kami yang terus memukuli diri kami sendiri dengan memutar rekaman bagaimana orang tersebut menyakiti kami. Pada hari ini Tuhan, kami bertobat dan kami minta Tuhan saat ini bahwa kami telah dipulihkan, kami telah disembuhkan, dan kami kembali kepada Engkau. Kami sadar bahwa sebagaimana Kristus telah mengampuni kami, di dalam Allah, kami juga sebagai anak-anak terang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Immanuel, salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.